jika melihat perjalanan sejarahnya, eksistensi wilayah yang sekarang bernama Kota Cimahi usianya jauh lebih tua. Cimahi sebagai wilayah administrasi mulai jelas terungkap pada awal abad ke-19 pada saat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels membuat jalan raya pos dari Anyar ke Panakukang. Jalan raya tersebut melewati daerah Kacutakan Cilokotot, salah satu kacutakan di Kabupaten Bandung. Daerah Cimahi saat itu masih berupa hutan dengan kampung-kampung kecil di wilayah pinggiran hutan di bawah administrasi Kacutakan Cilokotot. Di sepanjang jalan raya pos yang melewati Cimahi, Daendels mendirikan loji atau pos penjagaan di sekitar alun-alun Cimahi dan Tagog, yaitu tempat penggantian kuda di sekitar pertigaan Tagog sekarang. Pada saat Thomas Stanford Raffles berkuasa sebagai Letnan Gubernur Jenderal Inggris di Pulau Jawa, yaitu pada tahun 1811 sampai dengan 1816, wilayah administrasi Kabupaten Bandung direorganisasi. Raffles membentuk 17 distrik atau setingkat kewedanaan, dan salah satunya bernama Distrik Cilokotot dengan pusat pemerintahannya di Cimahi. Struktur pemerintahan tersebut berlaku sampai dengan tahun 1846. Pada tahun 1870, Kabupaten Bandung dibagi dua Abdeling, yaitu Abdeling Bandung dan Abdeling Cicalengka. Distrik Cilokotot dimasukkan ke wilayah Abdeling Bandung yang diperintah langsung oleh Presiden Priangan, sedangkan 8 Abdeling lainnya diperintah oleh seorang asisten residen. Pada tahun 1901, Gubernur Jenderal W. Rosbum menerbitkan ordonansi Distrik Cilokotot direorganisasi dari 5 onder distrik menjadi 4 onder distrik, yaitu Cimahi, Cisarua, Padalarang, dan Batu Jajar. Wedana Cilokotot berkedudukan di onder distrik Cimahi, sehingga dapat dikatakan bahwa onder distrik Cimahi menjadi pusat pemerintahan distrik Cilokotot. Pada tahun 1913, distrik Cilokotot diubah namanya menjadi distrik Cimahi. Sejak saat itu, Cimahi digunakan sebagai nama distrik atau kewedanaan dan onder distrik atau kecamatan dengan luas wilayah 337 km persegi dibagi menjadi 47 desa. Wilayah administrasi distrik Cimahi kembali berubah pada tahun 1929 dari 4 onder distrik menjadi 3 onder distrik, yaitu Cimahi, Padalarang, dan Batu Jajar. Setelah Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat melalui proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, status Cimahi tidak berubah, yakni menjadi salah satu kewedanaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Pada tahun 1962, kewedanaan Cimahi meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi, Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batu Jajar, Kecamatan Cipatat, dan Kecamatan Cisarua. Dalam perkembangannya, Kecamatan Cimahi menunjukkan karakteristik perkotaan. Karakteristik tersebut menjadi dasar Bupati Kolonel Lili Sumantri mengajukan pembentukan kota administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Setelah melalui kajian, pemerintah Kabupaten Bandung mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membentuk kota administratif atau disingkat Kotip Cimahi. Setelah melalui proses uji kelayakan, Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Mahmud
menyetujui usulan Bupati Bandung dan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1975 tentang pembentukan kota administratif Cimahi. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, wilayah Kotim meliputi 12 desa di wilayah Kecamatan Cimahi dan 3 desa di wilayah Kecamatan Batu Jajar. Ke-15 desa tersebut dibagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan. Pusat pemerintahan Kotim Cimahi berlokasi di Cimahi sekaligus berkedudukan sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Cimahi Tengah. Status desa kemudian berubah menjadi kelurahan yang dipimpin oleh lurah. Untuk menjalankan roda pemerintahan Kotim Cimahi, Gubernur Aang Kunepi melantik HM Sudarna menjadi wali kota Cimahi dan bertanggung jawab penuh kepada Bupati Bandung. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, Kotim Cimahi merupakan kota administratif pertama yang dibentuk di Provinsi Jawa Barat dan Kotim ketiga di Indonesia. Pada tahun 1999, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang memungkinkan dibentuknya daerah otonomi baru. Pada tahun 1998 muncul wacana pembentukan Kabupaten Pedalaran yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Bandung dengan pusat pemerintahannya di Kotim Cimahi. Akan tetapi wacana tersebut tidak terrealisasi karena terdampak pada perubahan politik di tingkat nasional. Terhadap wacana pembentukan daerah otonomi baru, aspirasi yang muncul pada tahun 1998 tersebut sulit untuk diwujudkan karena berkaitan dengan pasal 125 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kotim Cimahi dianggap belum layak menjadi daerah otonomi baru karena berbatasan langsung dengan Kota Bandung, wilayah yang terlalu kecil dan penduduk yang padat sehingga menyulitkan dalam proses pengembangannya pada masa depan. Berbagai unsur masyarakat berhasil membentuk Forum Aspirasi Masyarakat Cimahi atau disingkat FAMC di Cimahi Tengah. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri untuk membentuk Kota Cimahi sebagai daerah otonom baru atau disingkat DOB. Karena dengan status itulah pemerataan pembangunan yang berkeadilan dapat diwujudkan sehingga kesejahteraan masyarakat Cimahi akan dapat diwujudkan. Dinamika menuju pembentukan daerah otonomi baru Cimahi semakin meningkat yang diperlihatkan dengan munculnya berbagai LSM dan forum diskusi yang sama-sama berjuang mewujudkan Kotim Cimahi sebagai daerah otonom baru lepas dari Kabupaten Bandung ataupun kabupaten manapun. LSM dan forum diskusi kemudian membentuk sekretariat bersama atau disingkat Sekber Cimahi Otonom. Sekber inilah yang menjadi wadah satu-satunya untuk memperjuangkan Kotim Cimahi sebagai daerah otonomi baru. Melalui Sekber Cimahi Otonom ini, pada tanggal 24 Maret tahun 2000, masyarakat Kota Cimahi secara bulat mendeklarasikan visi dan misi perjuangan membentuk daerah otonomi baru Cimahi. Sekber Cimahi Otonom secara konsisten melakukan sosialisasi sampai ke pelosok Kotim Cimahi. Perjuangan masyarakat Cimahi melalui sekretariat bersama Cimahi Otonom untuk mewujudkan daerah otonomi baru Cimahi semakin berat dan banyak menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Namun demikian, dukungan pun semakin menguat. Beberapa partai politik mulai bergerak dan kemudian membentuk forum organisasi partai politik atau disingkat FOPP yang bersama-sama dengan Sekber Cimahi Otonom berjuang mewujudkan Kota Cimahi sebagai daerah otonom baru. Pada akhirnya, perjuangan tak kenal lelah mulai membuahkan hasil. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung menyetujui peningkatan status Kotim Cimahi menjadi Kota Cimahi meskipun wilayahnya hanya meliputi 3 kecamatan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9
tahun 2021 tentang pembentukan Kota Cimahi. Roda pemerintahan Kota Cimahi semakin efektif dijalankan ketika Gubernur Jawa Barat melantik Haji Insinyur Itok Tuhija MM sebagai penjabat wali kota Cimahi pada tanggal 20 Juli tahun 2001. Dan kemudian 1 tahun kemudian dipilih menjadi wali kota pertama Kota Cimahi. Sampai saat ini Kota Cimahi telah dipimpin oleh 4 orang wali kota dan 3 orang penjabat wali kota. Terhitung sejak Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 disahkan pada tanggal 21 Juni 2001, usia Kota Cimahi telah mencapai 23 tahun. Namun demikian, identitas historis masyarakat Cimahi jauh melampaui usianya. Telah banyak prestasi dan penghargaan yang ditorehkan oleh Kota Cimahi yang kecil, unik, dan campernik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada segenap masyarakat untuk tetap istiqomah berjuang mewujudkan cita-cita mulia yang terungkap pada saat perjuangan membentuk daerah otonom baru Kota Cimahi. Dirgahayu Kota Cimahi, Cimahi campernik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.